Ini saya masukkan di tengah teman-teman. Nah, di tengah. Wih, di tengah. Volumenya ini dari 0 segini, 0. Paling keras gini. Ya kan? Saya masukkan di tengah sini dan saya kurangi lagi. Jadi sekitar jam 11 ya. Sekitar jam 11. Udah cukup kayaknya. Gitu. Dan yang bertelur hanya di sini karena memang ini gede. Dulu ketika pas pembesaran pertama itu memang ini mendominasi makan. Jadi saya kelompokkan di sini. Nah, ini yang sudah kita kasih pakannya mereka. Jadi kita lihat pola makannya. Jadi makan mereka nggak terlalu terburu-buru, artinya kebutuhan mereka di siang hari sudah terpenuhi. Yang bawah juga ya, kita ukur lagi. Jadi sebenarnya tidak harus kita ukur ulang. Jadi kira-kira kita udah tahu takarannya sekitar ini kan. Oh, ini mati ya. Bentar. Ini baterainya habis kayaknya. Jadi sekitar ini tadi. Ya. Jadi segitu. Jadi teman-teman punya takaran sendiri-sendiri untuk, karena pakan ini juga ada kadar ininya ya, kadar airnya. Kasih pakan. Jadi kalau hobi teman-teman ngasih pakan saja ini udah seneng loh.
ngunduh telur juga seneng. Tapi ngunduhnya masih skala kecil gitu ya. Mungkin di bawah 1000 itu masih seneng gitu. Tapi kalau sudah di atas 3000, waduh, tangannya capek teman-teman, dan memang butuh tenaga. Itu caranya ya. Diukur sesuai kebutuhan, dan jenis burung macam-macam ya teman-teman. Jadi jangan samakan ini. Jangan samakan. Kalau burung saya ini burung, kenapa ini sakit ini kayaknya. Loyo teman-teman. Loyo. Karena burung saya jenisnya ini adalah blaster. Ini 2 kandang itu kayak gini. 2 kandang itu 1 kandang, 2 kandang. Walaupun dibagi stekatnya jadi 4 blok, tapi ini dianggap 2 kandang karena jumlah popularitasnya tak hitung gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya beternak kalau tidak hobi itu agak susah. Karena dengan hobi itu kita melihat ternak saja itu udah seneng. Kasih makan aja seneng. Apa istilahnya ya? Ngunduh telur juga seneng. Jadi sebenarnya hobi itu adalah anugerah. Jadi teman-teman kalau memang hobi ternak, coba jadikan salah satu peternakan ini tambahan ya, pendapatan tambahan teman-teman. Karena tidak semua orang itu bisa hobi beternak. Mungkin teman-teman banyak baca buku tentang puyuh, referensi tentang puyuh, bahkan lihat YouTube ataupun YouTube saya di YouTube ya, lihat channel saya di YouTube, itu hanya sebagai referensi saja, sebagai bahan informasi saja buat teman-teman masukkan ke dalam diri, dan yang pasti teman-teman harus berdaulat pada diri sendiri, artinya punya konsep sendiri. Dulu ketika saya menggunakan SOC ya, pertama kali langsung saya ambil SOC untuk peternak puyuh pertama kali, saya juga langsung dikasih tahu ramuan-ramuan dari produsennya mereka. Banyak agen-agen mereka kan yang ngasih tahu tentang SOC, tentang ini. Tapi tidak semua saya ambil dan terapkan 100% karena itu adalah informasi bagi mereka, karena setiap peternak itu pasti beda-beda. Beda tempatnya, beda populasinya, beda jenis burungnya, terus beda pakannya, beda penanganannya, beda suhunya, beda kandangnya, dan macam-macam. Jadi tidak semua informasi harus kita tangkap. Yang paling penting teman-teman bisa berdaulat pada diri sendiri, disimpulkan sendiri, dicoba-coba sendiri. Karena tidak semua informasi yang kita dapat tidak bisa langsung kita terapkan pada ternak kita. Teman-teman, ada banyak informasi mengenai pakan. Contohnya di teori, di materi booknya, di teori itu burung, misalkan burung ini kebutuhan pakan 20 sampai 23 gram misalkan. Ada burung ini kapasitas makannya harus 25 sampai 30 gram. Itu hanya teori teman-teman. Jadi yang paling benar adalah teman-teman mempraktekannya sendiri, disesuaikan sendiri, diukur sendiri, dan jadikan patokan sendiri. Karena tidak semua sama. Misalnya burung saya patokan 20 gram karena saya juga pengen mengirit pakan. Apakah mereka terpenuhi gizinya gitu. Saya coba 20 gram dibagi 2 ya, 20 gram dibagi 2. Artinya siang saya kasih 10 gram, sore saya kasih 10 gram. Apakah masih ada yang tersisa? Ternyata masih ada tersisa pakan sedikit. Dan ketika saya kasih pakan lagi, misalnya sore sudah kita makan, paginya kita kasih makan, mereka antusiasnya makannya tidak terlalu mengebu-ngebu, artinya mereka tercukupi, tidak terlalu kelaparan begitu. Jadi seperti itu teman-teman harus diukur sendiri, disesuaikan sendiri, akhirnya nanti ketemu rumusnya. Dan rumus keuntungan itu ya sendiri, teman-teman sendiri. Jadi rumus keuntungan, telur di sana harganya berapa, pakannya jumlahnya berapa, dikalikan harga pakan, nanti akan keluar rumusnya sendiri kan. Jadi rumus itu, analisa pasar itu ternyata rumus analisa pasar itu aslinya ya aslinya di teman-teman sendiri. Makanya teman-teman harus berdaulat pada diri sendiri, jangan terlalu banyak teoritis, jangan terlalu banyak melihat orang lain. Sebagai pacuan, sebagai informasi aja tidak masalah, cuman jangan sebagai patokan. Ada analisa pasar 1000 burung, keuntungannya sekian. Nah itu hanya teorinya. Teman-teman harus mempraktekannya. Kalau memang teman-teman suka teori, ya harus dihitung sendiri secara matematik sesuai dengan harga pakan dan harga jual di lokasi teman-teman sendiri. Kenapa kok di lokal? Karena lokal itu lebih aman. Telur itu kapasitasnya nggak terlalu lama loh ya. Telur itu 1 minggu sudah kurang bagus ya. Artinya kalau dia 1 minggu harus selesai, harus terjual semua. Kalau misalnya ada sisa, teman-teman bisa menjual lagi ke luar kota misalkan, tapi dengan populasi yang banyak. Misalnya dengan 1 truk atau 1 pickup
biar akomodasi dan rotasi agak murah karena dibagi beberapa box telur itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin banyak ada yang tidak suka dengan bosan melihat video saya, makanya jangan di subscribe. Dilihat kadang-kadang saja video saya. Video-video saya di channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang memang membutuhkan. Sukses Veteran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.